Pemirsa, hari ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memantau langsung pembangunan RPTRA Kalijodo dan berdasarkan pantauannya, Ahok dengan perkembangannya ia menilai pihak pengembang yang membangun RPTRA bekerja cepat dengan kualitas hasil terbaik. Ya, didampingi Wali Kota Jakarta Utara dan Wali Kota Jakarta Barat, Ahok memantau langsung pembangunan RPTRA Kalijodo. Pembangunan sudah mencapai 60%. Ditargetkan RPTRA yang dibangun di atas lahan normalisasi ini akan selesai pada akhir tahun. Rencananya lokasi ini akan digunakan sebagai tempat acara malam tahun baru. Ya, berbeda dengan RPTRA lainnya di Jakarta, RPTRA Kalijodo memiliki skate and bike park berstandar internasional dan diharapkan ajang kompetisi skateboard internasional bisa diselenggarakan di RPTRA Kalijodo ini. Harapkan kompetisi internasional bisa jadi. Anak-anak Jakarta kan udah banyak juara tuh di luar negeri, padahal nggak punya lapangan yang standar internasional. Nah, kita harap bisa jadi ini. Ya, udah ada pasti juara terus. Perkembangannya gimana tadi? Ini bagus, kontraktor kerja dengan baik. Ini saya kira akhir tahun harus selesai ini. Dan kita mau pakai untuk malam tahun baru sini katanya. Pemprov DKI Jakarta memulai proyek pembangunan pasar tradisional modern di kawasan Pasar Ben Hill, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ya, nantinya kawasan pasar ini akan terintegrasi dengan transportasi proyek MRT, hotel, dan perkantoran. Gubernur DKI Jakarta Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat melakukan groundbreaking tanda dimulainya pembangunan pasar tradisional modern Bendungan Hilir. Menurut Jarod, pasar yang memiliki luas 1,9 hektar ini tidak hanya menyediakan 1.200 tempat usaha bagi para pedagang, namun juga akan dibangun hotel serta perkantoran. Untuk memudahkan akses para pengunjung, pasar ini juga akan terintegrasi dengan moda transportasi kereta MRT yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan proyek. Rencananya proyek pasar modern ini akan selesai pembangunannya pada tahun 2019 mendatang. Bagaimana pasar tradisional itu kita ubah, kita pindah bentuk supaya jadi pasar yang bagus, yang terang, yang nyaman, dan mereka itu berhak mendapatkan tempat yang baik. Ini bukan main-main, PJ Center ini bukan hanya menyangkut pasar tradisional, tapi juga kios-kios dan kemudian bersambung dengan hotel apartemen yang terintegrasi dengan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat menganggap cuti kampanye tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta. Program kerja kejar target akan terus dilaksanakan, sementara kebijakan lainnya akan dikoordinasikan dengan pelaksana tugas. Ia juga menginstruksikan agar Jakarta terbebas dari seluruh atribut kampanye yang dianggap membuat kotor. Saat ditemui di proyek pembangunan pasar Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Wakil Gubernur DKI Jakarta mengatakan jika masa cuti kampanye nanti, seluruh kebijakan Pemprov akan dikoordinasikan dengan pelaksana tugas. Menurutnya, hal tersebut tidak akan mengganggu pembangunan di wilayah Jakarta yang saat ini sedang berjalan. Tidak hanya mengenai pembangunan, Wakil Gubernur juga sudah berkoordinasi dengan petugas Satpol PP untuk menurunkan seluruh atribut kampanye yang terpampang di jalanan umum. Ia menambahkan dalam masa kampanye nanti, alangkah baiknya jika warga dan seluruh tim kampanye tidak mengotori Jakarta dengan atribut yang dianggap membuat kotor. Ia menyarankan agar atribut kampanye hanya dipasang di rumah atau kantor tim pemenangan. Titipkan kepada BRT yang bisa kita kebut seperti ini, kita langsung lakukan, yang belum nanti BRT kan sama aja kan gitu ya. Ya kita berharap program-program prioritas kita itu tidak terhambat ya. Bisa dorong. Ini kan nanti ada di Mendagri, apakah hari itu akan ada pertemuan mungkin dengan? Pastilah dengan BRT pasti nanti kita akan diskusi. Ya toh, pasti itu. Makanya masa cutinya kan 28. Sehingga ini dimanfaatkan. Iya, sehingga ada proses adaptasi antara BRT dengan kita.
Anda menyaksikan News Update bersama saya, Andi Rahmi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok resmi cuti dan melepas jabatannya. Dia digantikan pelaksana tugas Sony Sumarsono. Ahok optimistis Sony dapat meneruskan program Pemprov DKI Jakarta dengan baik. Ahok mengatakan Sony adalah orang yang tepat mengisi posisi PLT Gubernur DKI Jakarta. Dengan pengalaman yang dimilikinya, Sony dinilai dapat memimpin jalannya pemerintahan DKI Jakarta selama 4 bulan, mulai 28 Oktober 2016 hingga Februari tahun depan. Ahok berharap Sony dapat menyelesaikan sisa program kerja DKI Jakarta, termasuk penyelesaian sampah Bantar Gebang, Bekasi. Selama menjabat sebagai PLT Gubernur DKI Jakarta, Sony Sumarsono memiliki tugas dan wewenang, yaitu mensukseskan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2017, menangani proses penyusunan APBD tahun anggaran 2017, menata organisasi perangkat daerah, dan lainnya. Jadi saya yakin beliau pengalaman dari Sulut, namanya kalau sudah dirjen saya kira sangat pengalaman, dan tentu akan jauh lebih pengalaman daripada kami sebetulnya. Dalam susun anggaran, kita harapkan nanti penyusunan anggaran semua bisa tepat waktu. Dan tim TAPD juga, ada beberapa PR mungkin nanti kita akan sampaikan, misalnya PR soal bantuan kepada Bekasi, itu harus diselesaikan. Ada beberapa hal, nggak boleh terlalu kaku juga bicara ke PPAS. Karena ada yang penting manfaat mana mudah. Pelantikan pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta dan pelaksana tugas Gubernur Banten sedang berlangsung di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat. Kita bergabung bersama dengan rekan kami, Clara Alverina, untuk informasi selengkapnya langsung dari kantor Kemendagri. Clara, bagaimana jalannya pelantikan dari pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta dan pelaksana tugas Gubernur Banten saat ini? Clara, bagaimana jalannya pelantikan pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta dan Banten pada saat ini? Robert, baru saja pelantikan PLT Gubernur DKI Jakarta dan Banten baru saja berlangsung. Kita lihat saat ini yang sedang berlangsung di kantor Kementerian Dalam Negeri dalam pelantikan ini ialah sambutan yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Dan yang jadi pertanyaan ialah siapa PLT yang ditunjuk? Jawabannya adalah PLT Gubernur DKI Jakarta diisi oleh Dirjen Otonomi Daerah atau OTDA Kementerian Dalam Negeri Sony Sumarsono. Kemudian PLT Gubernur Banten diisi oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa Nata Irawan. Tadi juga ada penyerahan atau serah terima jabatan dengan simbolisasi penyerahan nota pengantar tugas yang diberikan dari petahana ke PLT. Dan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri yang baru disahkan 2017, saat ini PLT memiliki kewenangan penuh termasuk menegaskan APBD 2017. Pemirsa, pengambilan nomor urut Pilkada DKI Jakarta telah dilakukan oleh masing-masing pasangan calon di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat kemarin malam. Berdasarkan hasil undian, pasangan Agus Harimurti Silviana Murni mendapatkan nomor urut 1. Pasangan Ahok Jarot Saiful Hidayat mendapatkan nomor urut 2 dan pasangan Anies Sandiaga mendapatkan nomor urut 3. Yel-yel mewarnai acara pengambilan nomor urut Cagup-Cawagup DKI Jakarta di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat Selasa malam. Para pendukung Ahok Jarot ini dengan lantang menyanyikan yel-yel berisi dukungan kepada Ahok dan Jarot. Hal serupa juga dilakukan oleh para pendukung Anies dan Sandiaga Uno. Yel-yel berisi dukungan kepada Anies dan Sandiaga dinyanyikan oleh mereka. Yel-yel dukungan juga dilakukan oleh para pendukung Agus Yudhoyono Silviana Murni. Bahkan Agus memimpin sendiri aksi yel-yel yang dinyanyikan oleh para pendukungnya. Dari hasil undian,
Pasangan Agus Harimurti Silviana Murni mendapatkan nomor urut 1, Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat nomor urut 2, dan Anies Baswedan Sandiaga Uno nomor urut 3. Dari Jakarta, Tim Liputan RTV. Ya pemirsa, sementara itu menurut peneliti Populi Center Nona Evita, posisi nomor urut tidak terlalu signifikan dalam meraup suara. Namun secara psikologis pasangan Ahok Jarot yang mendapatkan nomor urut 2 akan lebih diuntungkan. Secara psikologis nomor urut 2 ini sebenarnya diuntungkan. Mengapa? Karena kalau kita lihat dari sejarah, zaman dahulu itu zaman Presiden Soeharto, Golkar itu sebagai partai pemerintah selalu berada di posisi kedua atau nomor urut kedua tanpa pengundian. Mengapa menjadi menarik, mengapa menjadi diuntungkan? Karena nomor 2 ini di tengah-tengah. Dan biasanya kecenderungan pemilih atau secara psikologis pemilih itu cenderung memilih yang di tengah lah seperti itu, netral.